anak-anak, selamat pagi ya. Kembali lagi dengan saya, Bu Enda. Kita sangat bersyukur bahwasanya kita akan memasuki tema 2 ya. Meskipun kita belum bisa belajar tatap muka, tapi kita harus tetap semangat ya. Saya ingatkan bahwasanya semakin ke depannya materi kita akan semakin sulit ya, tapi yakinan percaya kita bahwasanya jika kita mau belajar, jika kita mau berusaha, tentunya semua proses itu akan terlalui ya. Oke, kembali saja kita ke materinya, yaitu tentang wawancara ya. Wawancara ini tentunya tidak asing lagi di telinga kita karena sering itu kita lihat ataupun bahkan kita praktekkan ya, baik di rumah maupun baik di luar ya, ataupun sering juga kita lihat di televisi ya, biasanya tentang berita-berita ataupun boleh kita lihat juga di koran-koran, itu selalu ada wawancara di situ. Tujuannya kita mempelajari wawancara ini adalah supaya anak-anak mampu menggali informasi, supaya anak-anak itu berani menuangkan gagasannya ke dalam bentuk informasi. Oke, langsung saja kita ke wawancara. Apa sih wawancara itu? Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara penanya dan narasumber tentang suatu hal ya. Jadi wawancara ini sering kita dengar, sering kita lakukan ya, ketika ada suatu peristiwa ataupun ketika ada suatu hal baik yang kita ketahui maupun kita ketahui ya. Nah, jadi wawancara ini biasanya dilakukan jika ada peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi, yang sedang heboh-hebohnya, yang sedang hangat-hangatnya, yang sedang banyak diperbincangkan masyarakat. Jadi jika hal itu, peristiwa itu terjadi, maka ada biasanya kegiatan wawancara. Oke, langsung kita ke selanjutnya, narasumber. Apa sih narasumber itu? Narasumber adalah orang yang memberi penerangan. Ingat, orang yang memberikan penerangan ya. Sedangkan pewawancara adalah orang yang memberikan pertanyaan kepada narasumber. Jadi anak-anak sering terjadi siswa kurang mampu membedakan wawancara dengan pewawancara. Kalau wawancara itu adalah kegiatannya, saya ulangi, yang namanya wawancara itu adalah kegiatannya. Sedangkan pewawancara itu adalah orangnya, orang yang memberikan pertanyaan. Ya, memang agak sama wawancara, pewawancara, tapi itu beda maknanya. Ya, beda maknanya. Kalau wawancara tadi adalah nama kegiatannya, kalau pewawancara tadi itu adalah orang yang memberikan pertanyaan kepada narasumber. Oke. Langsung kita ke bagian-bagian wawancara. Ya. Nih, di sini ada beberapa bagian-bagian wawancara. Sama seperti tubuh kita, dari kepala sampai ujung kaki. Ya, ada bagian-bagian tubuh kita. Begitu juga wawancara ini. Jadi, jika salah satu bagian-bagian wawancara ini tidak ada, maka wawancara tadi hasilnya kurang maksimal, sama seperti kita, tubuh kita. Jika tangan kita hanya satu dibuat Tuhan, maka kinerja kita kurang maksimal gitu. Jadi sama juga dengan bagian-bagian wawancara ini anak-anak. Yang pertama narasumber ya. Jadi di sini narasumber tadi apa? Narasumber tadi itu adalah orang yang memberikan jawaban kepada si pewawancara. Nah, jadi tentunya anak-anak, narasumber ini kita tidak boleh memilih asal salah pilih ya. Jadi kenapa tidak boleh memilih asal pilih? Karena ya nanti beritanya tadi, informasinya tadi tidak benar. Jadi informasi itu harus kita sampaikan
sesuai dengan kenyataan di lapangan ataupun sesuai dengan kenyataannya. Jadi narasumber di sini harus mengetahui informasi tersebut sesuai ataupun secara keseluruhan. Ya, lanjut kita ke pewawancara. Pewawancara. Nah, di sini tadi pewawancara tadi adalah orang yang memberikan pertanyaan kepada narasumber. Jadi, pewawancara ini sebelum melakukan kegiatan wawancara, pewawancara tadi harus sudah menyiapkan beberapa butiran-butiran pertanyaan kepada narasumber. Jadi, pewawancara tadi tidak boleh ketika dia sudah sampai lapangan, di situ dia baru membuat pertanyaan. Tidak boleh. Kenapa? Maka hasilnya nanti tidak sesuai yang diharapkan, tidak sepenuhnya diketahui para pembaca ataupun para pendengar informasi. Jadi anak-anak, sebelum kalian melakukan wawancara tadi tersebut harus sudah menyiapkan beberapa pertanyaan kepada narasumber. Ya, Ibu ulangi, sebelum mereka melakukan kegiatan pewawancara terlebih dahulu sudah menyiapkan butiran-butiran pertanyaan. Oke, lanjut kita ke bagian ketiga, kalimat sapaan ya. Oke, kalau bahasa Indonesia kalimat sapaan ini artinya tujuannya untuk menyapa seseorang ya, tujuannya untuk menyapa seseorang ya. Kalau yang namanya kalimat sapaan itu adalah kalimat yang biasanya lebih sopan ya, lebih santun. Misalnya contoh nih, udah makan nak gitu kan. Anaknya udah bu gitu. Kalau bilang udah tentunya tidak sopan kan, tapi kalau pakai bu udah bu gitu artinya sapaannya tadi, kalimatnya tadi lebih sopan. Jadi wawancara tadi harus memiliki kalimat sapaan, tujuannya agar lebih sopan kegiatan tadi itu gitu. Lanjut kita ke pembuka wawancara ya. Bagian keempat adalah pembuka wawancara. Itu nanti saya jelaskan ke pertemuan selanjutnya. Lanjut kita ke bagian 4, tema wawancara ya. Tema wawancara itu adalah hal apa yang dibicarakan di wawancara tadi. Oke, selanjutnya isi hampir menyerupai isi ini memang. Isinya apa isi yang dibicarakan dalam wawancara tadi? Apa aja yang dibicarakan di dalam wawancara tadi itu gitu. Artinya dia lebih banyak ya. Jawaban antara tema dengan isi lebih banyak jawaban tentang isi wawancara. Karena misalnya nanti temanya tentang tentang COVID gitu kan. Itu temanya. Terus isi wawancaranya apa? Isi wawancaranya siapa aja yang kena, apa obatnya, bagaimana cara pencegahannya, itu adalah bagian-bagian isi wawancara. Contoh nih. Terus yang selanjutnya penutup wawancara ya. Harus ada penutupnya. Oke. Ini adalah beberapa bagian-bagian wawancara dan semua itu ingatkan, semua harus ada dan lengkap ketika kita membuat suatu kegiatan wawancara. Oke, lanjut kita ke contoh soal ya. Di sini ada contoh soal, ada dua tokoh nih, Raymond dan Ibu Wita. Oke, nih di sini Raymond. Bu, tanaman bunga mawar ibu sehat dan hijau ya, kata si Raymond. Nah, di sini ada kata bu di sini, ya artinya menggunakan kata sapaan. Dia nggak menyebutkan nama si Witanya, tapi langsung menyebutkan ibunya, Ibu Wita gitu. Langsung Ibu Wita menjawab, tentu saja, ibu merawatnya dengan teratur, kata si Ibu Wita. Raymond, saya juga ingin merawat tanaman mawar seperti ibu. Bagaimana cara merawat tanaman mawar, Bu? Ibu Wita, caranya tidak sulit. Pertama, kamu harus rutin menyiram air dengan tidak terlalu banyak. Lalu, meletakkan tanaman yang banyak sinar matahari dan memotong cabang yang tidak bagus. Terakhir, berilah pupuk kompos ke dalam pot. Raymond, wah, tidak terlalu sulit ya, Bu. Terima kasih atas penjelasannya. Ibu Wita, sama-sama Raymond nih, sama-sama Raymond gitu. Ini pun salah satu contoh kata sapaan, ya. Oke, jadi kalau kita lihat di sini, ya siapa? Tentukan pewawancaranya. Pewawancaranya tadi orang yang memberi pertanyaan, yaitu Raymond. Narasumbernya siapa? Narasumbernya itu adalah Ibu Wita.
Penutup wawancara salah ketik ini ya, ditunjukkan nomor berapa katanya. Nomor berapa kalimat apa tadi? Kalimat penutupnya. Oke, kalimat penutupnya tentu saja di bagian akhir ya. Yang namanya penutup tentu saja di bagian akhir, yaitu bagian nomor 4. Wah, tidak terlalu sulit ya Bu, terima kasih penjelasannya, kata si Raymond. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Nanti akan saya kirimkan lagi beberapa video masih mengenai wawancara. Ya, sekian dan sampai jumpa.